apa sih Mat yang mesti disiapin buat quote and quote newbie? Kayak gua nih. Kalau gua ya berprinsip pada saat lo daftar, lo yakin finish. Pacitan tuh gawat banget. Itu kita ngomongin ngaconya seberapa gimana? Kamu lah Mas ngaconya. Saat hari ini lah. Kenapa ya? Dan ada momen-momen, gue mungkin udah jangki kali ya. Iya. Jangki, lu bukan mungkin udah jangki, lu jangki. Pemadat. Misalnya 10-20 km sebelum finish. Rehab Mas. Gue tuh sedih, Jack. Anjing udah mau finish nih, udah mau selesai. Anjir, malah gitu. Gue Udah selesai nih event gue. Wah udah. Tiba-tiba ditelepon tuh, nggak gue angkat. Akhirnya bini gue telepon 3 kali. Gue dapat kabar nenek gue meninggal. Terus akhirnya bini gue telepon, ya gue udah bilang, gue balik deh. Gue bilang, gue Hai guys, gue Bun. Gua Odek. Gue Anom. Kita dari Fun Between the Legs. Episode kali ini kita bakal kedatangan Siapa tuh? Yang suka goes jauh-jauh tuh? Mamato. Yang goesnya nggak ada ukurannya Nom ya? Panjang terus. Makanannya ribuan, ratusan kilometer kalau goes. Strafanya aja udah nyerah, ngeheng terus. kalau dipakai sama dia. Asli. Apa kata lu, Bud? Anti ya kalau cuman gocapan doang. Najis. Dilepehin. Goes cari sarapan. Hari ini Mamat bakal cerita mengenai perjalanannya dia, adik terhadap perjalanan-perjalanan jauh, Benar. Audax dan lain-lainnya. Dan nggak cuman itu, Nah, cuman di sini buat orang teman-teman yang mau juga ikutan kayak goes jauh, Mamat gak cuma ceritain pengalaman juga, dia bakalan nge-share informasi, kasih tips, And tricks. tricks, dan kasih apa lagi tuh? nomor rekening. Dia bakalan kasih lo apa yang mesti lo siapin as a fundamental things sebelum ikut goes jarak jauh. Penasaran kan? So stay tune. Abis ini akan ada Mamat langsung masuk. Dia akan cerita semuanya kayak tadi gue bilang. Jangan kemana-mana. Tunggu Tetap- segmen berikutnya. Tetap di Fun Between the Legs. Halo, gue Rahmat Wijayanto. Gue biasa dipanggil Mamato. Gue mau ngewakilin dari teman-teman gue yang suka goes jauh sama komunitas gue ABGCC. Gue mau bike check nih sepeda yang cukup historical bagi diri gue. Ini Ricci Logic Road tahun 2016. Bahannya steel, lebih tepatnya triple butted steel. Jadi ini hitungannya steel yang enteng. Kalau Reynolds tuh Reynolds seri 7. Jadi lumayan enteng lah ini frame. Nah, gue pengen ngebahas lagi, ini frame Ricci Logic 2017, kebetulan gue dapat nggak langsung dari toko, cuman dari teman gue yang ngejual second, lumayan good deal, gue dapat harganya. Dan ini Ricci ini lumayan rare ya di sini untuk warna ini, karena mungkin tahun 2017 orang belum ngelirik sepeda road steel. Nah, untuk cockpit gue full pakai Ricci, headset gue pakai Ricci carbon. Stem pun Ricci carbon. Untuk handlebar, drawbar gue pakai Ricci Stream 2. Jadi dia buat jarak jauh karena ininya lebih apa namanya, bagian atasnya lebih pipih, jadi buat naruh tangan enak. Untuk group set gue overall pakai SRAM. Untuk drifternya gue menggunakan SRAM Force 10 speed double tap. Untuk brake set gue pakai SRAM Red karena dia lebih responsif dibandingin SRAM lainnya. Terus untuk crank gue menggunakan SRAM Rival, kombinasinya itu 50-34, orang sebutnya compact. FD gue menggunakan SRAM Red. Yang spesial ini adalah RD-nya, SRAM Force Weevily sebutannya.
Ini speednya hanya 10 speed, tapi rasionya itu 12:36. Jadi untuk RD Road itu dia bisa naik ke 36 itu dengan lancar tanpa kendala apapun. Dan materialnya lumayan enteng, jadi untuk ngurangin bobot frame besi yang lumayan berat dibandingin frame karbon. Kemudian untuk ban gue wheelset gue menggunakan Shamal Mill Compact Nolo karena emang ini salah satu wheelset yang orang banyak pakai untuk climbing. Kebetulan karena cara goesnya tuh kebanyakan yang climbing. Untuk ban gue menggunakan Continental GP 5000 700x28. Kenapa gue nggak pakai 700x25? Karena 700x28 itu jauh lebih empuk. Dan untuk kondisi jalan Indonesia ya lumayan cocok lah. Gue menggunakan grup set SRAM 10x10 speed, 10x2 speed ini karena kombinasinya itu cocok untuk cara goes gue. Karena rasionya yang 12x36 di depan 50-34 untuk nanjak itu mendapatkan rasio di atas 1:1. Jadi untuk tanjakan-tanjakan yang biadab sih bisa dimakan semua tanpa kerepotan. Mungkin cuman gue aja yang kerepotan. Nah untuk aksesoris lainnya gue menggunakan Battle Cage King Cage 2 karena dia lebih enteng dan kayaknya masuk aja sama tema frame-nya. Untuk seat post gue pakai Condor karbon karena dia karbon dan dia lebih tebal. Untuk saddle gue gunain Astute Skycarb, semuanya karbon karena kalau menurut gue karbon itu untuk digoes tuh lebih stiff dan responsif. Dan ini cukup empuk juga si saddle Astute ini. Kebetulan saddle Astute ini udah lumayan lama, dari 2014 nih udah gue pakai. Jadi ini udah pindah ke beberapa sepeda. Oke, sepeda ini kenapa gue bike check? Karena historical. Gue tahun 2020 kemarin menyelesaikan semua Audax seri 200, 300, 400, 600, dan 1000 km under cut off time itu dengan baik. Jadi menurut gue ini bersejarah banget. Ya ibaratnya gue udah pernah ngompol nih di sepeda ini gara-gara hujan kebelet dan nggak ada kesempatan untuk turun. Nangis pun pernah gue pakai ini gara-gara waktu gue riding tiba-tiba gue dapat kabar nenek gue meninggal pas gue Audax 600. Jadi lumayan historical nih sepeda, cuman ya gue sayang banget sih sama nih sepeda. Halo, gue Mamato dari teman-teman yang suka minggat atau goes jauh. Ini sepeda gue. Halo. Udah datang nih. Mas Mamat. Siap. Mamat. Ditutup ya pintunya. Apa kabar Mas Mamat? Ini gue parkir mana? Gue parkir nih. Amat dari Bekasi, goes Mat. Ini dari Bekasi. Mundur lagi. Bekasi Pride nih. Ini dia. Ini Bekasi Baru mau aku Pride. bilang. Gue bawa bidon sini ya nggak apa-apa ya? Boleh. Gue saya mundur lagi. Amat, gagah terus. Silakan. Siap. Sehat ya. Sehat. Alhamdulillah. Thank you ya udah join nih. Thank you, Mat. Aduh, ganteng Thank you, Mas Adek. banget. Itemnya solid banget. Ini koncoku ini, ya kan? Iki baru koncoku. Pantone colornya black Dark. kali 5. Nom, waktu kita bulan puasa, Clubhouse. Benar. Iya. Ini Dia yang nih. bikin Clubhouse kita jadi rame ya kan. Lumayan. Ini Banget. Kalau waktu itu kan sok-sok eksklusif kita doang yang hari ini kita bawa ke sini. Orangnya langsung. Kemarin denger suaranya doang. Suaranya doang. Sama ini biar kelihatan kan tone Iya. laki banget. Nom. Ini baru pas begitu ngeliat tone-nya legit. Gue jarak jauh. Banget. Dari lahir begini. Wah, ini pantonnya bukan hitam, ungu. Putih Udah tua. ngelewatin. Tapi Adek nih teman sepedaan gue lama nih. Dari 2013 ya deh kayak zaman-zaman Gila sih ya. awal-awal orang road bike-an tuh sama Iya. si Adi Kuda ya Tapi kan. iya, kita masih jarang ketemu peloton-peloton yang Iya, kayak benar. sekarang lah. Dulu mainnya masih apa? Masih Gue naik beca waktu itu. Sepeda. VR. Bawa gas. Amat ada sepeda pada saat Nggak, itu. lo pakai apa ya? KHS atau Gua sepeda pakai Jepang ya? ini, Apa sih? pakai road bike vintage gitu, road bike tua. still. Orang-orang belum main road bike vintage dia udah vintage. Bener. Orangnya Sesuai sama umur. Yang masih shiftingnya di tengah nggak? Enggak. Di belakang. Enggak, yang ini. Di belakang. Yang di tengah-tengah gini nih tuh kalau Kan gue sepeda robot. model gue di rumah kan shiftingnya masih Di bawah kan? Down top Enggak. shifter. Gua udah pakai 105 pada saat itu. Jadi frame memang frame sepeda tua, frame Afrika Selatan namanya. Nama mereknya Hansom. Lo browsing deh.
Kayak gua gitu handsome. Mbak. Pakai 105. Iya kan, biar enak tuh waktu itu. Iya sih. Wheelset Mavic gitu. Udah mantap deh. Tapi nggak pakai tights. Malu soalnya. Tapi udah pakai sepatu klit dong. Kan udah iya pakai kan? lah. Gua dari main fix sudah pakai klit. Oh gitu. Oh, udah jatuh mulu kan. Gua masuk aksi gitu di depan Plaza Senayan, lampu merah ngebut, terus ngeremnya sat, udah keren banget. Set berhenti, jatuh. Gitu. Tapi itu dulu. Itu Tapi dulu. Nah, yang sekarang bedanya Mamat ini sepedahannya Beyond. Oh, jangan ditanya Mas. Ini dia. Mamat dulu sama Mamat sekarang beda. Beda. Mama boleh sama-sama Mamat. Makanya kita hari ini mau ngobrol nih, Bun. Mau ngobrol apa sih yang coba yang kita ini Mamat tuh kan sekarang orang-orang terkenalnya Mamat tuh apa ya kalau kita nyebutnya Ahli minggat. Ahli minggat. Ahli minggat. Kalau bahasa Sundanya ultra cyclist. Iya, benar-benar bahasa daerahnya ya. Gue juga baru tahu juga sih sekarang ini istilahnya tuh ultra cyclist, tapi ya tetap sih gue bukan atlet, bukan apa, nggak mau disebut yang gitu-gitulah, lebay lah menurut gue gitu. Emang ini aja yang banyak pikiran. Banyak pikiran, pandemi, usaha seret ya kan, bingung, ada tutup, udah goesin Lanjut aja. lagi nih Mas, lu gue lihat tuh sepedaan tuh jauh-jauh banget tuh Mas ya. Itu atas dasar apa tuh Mas? Sebenarnya gini, kalau diceritain kenapa gue suka goes Ultra, tadi jauh. sebutannya ultra, bahasa Sundanya apa tadi? Ultra cyclist. Ultra cyclist. Ultra cyclist. Jadi sebenarnya karena mungkin roots gua bersepeda itu awal dari MTB. Jadi MTB kan ya lo udah pasti lo ngeliat lo goes di alam bebas, lo ngeliat pemandangan dan lain-lain. Cuman karena udah umur juga ya sekarang gitu kan, resikonya juga gede kalau main MTB. Gue sempat main road bike tuh sama Odek juga kan, mulai dari 2013 sampai 2015 keliling-keliling kota gitu. Kok gue bosen ya gitu, gue nggak happy lah dengan ini. Mungkin pada saat itu Strava dan lain-lain belum ada gitu, jadi nggak ada excitement lainnya. Nggak ada riaknya ya. Nggak ada riaknya. Nggak ada riaknya ya. Paling Instagram juga feed doang, belum ada story kan gitu. Konten masih terbatas banget. Jadi kok nggak fun ya gitu. Akhirnya gue coba iseng tuh pertama tuh ke Bogor, keliling ke Sentul, kok happy ya gue gitu. Dari Bekasi nih ya. Dari ya waktu itu gue masih tinggal di Bintaro. Di Bintaro. Di Bintaro. Bintaro ke Bekasi dulu baru ke Bogor. Pokoknya awalnya gitu, terus akhirnya gue sempat sakit. Gue setahun 2016-2017 tuh gue berhenti sepedahan karena gue sakit. Gue sedikit trauma dengan sepedahan, sakitnya juga karena sepedahan. Sakitnya apa, Mas? Disebabkan karena sepedaan. Iya, itu namanya perianal abses. Oh, kok jorok Mas? Iya. Itu lagi meleng kena sodom. Main sepedaan apa main pacaran? Itu tai sih lagi kena sodom. Lagi minum teh pucuk ya gitu. Aduh, ini sakit gitu. Aduh, ngajak. Main sepedaan apa ke lokalisasi? Ya pokoknya intinya gue waktu itu dapat penyakit abis main MTB rada lumayan kayak downhill lah, tapi gue nggak pakai sepeda downhill di Cikole, terus gue jatuh, mungkin ada lukanya nggak di treatment dengan bagus, akhirnya infeksi lah. Dan itu dokter mengharuskan gue benar-benar di rumah tuh 3 bulan nggak kemana-mana. Dan nggak sepedahan. Sepedahan justru gue yang takut sendiri gitu. Tidur pun gue 3 bulan tuh nggak boleh lentang, gue harus tengkurap gitu. Lukanya di daerah anal. Pantat, iya anal. Makanya nama anal. Di lobang analnya itu. Ngapain tuh Mas? Trik gimana? Double penetration. Apa kadal? Bos doang Thompson. Biar aman aja, biar aman. Sama Thompson. Pantasnya ini kan. Akhirnya sepeda gue tuh MTB 2 gue jual, road bike 1 gue jual gitu. Akhirnya gue beli sepeda lipat Brompton gitu. Dan gue waktu itu baru banget pindah ke Bekasi. Dikecilin nih. Dikecilin. Harafiah. Dikecilin, ada deh gue santai-santai. Nah akhirnya gue masuk komunitasnya itu di Bekasi itu, wah nih sepeda santai kali gue masuk aja deh gitu. Ternyata salah, yang gue masuk tuh emang orang-orang berbronton, tapi ini bapak-bapak yang emang doyan touring. Lalu berarti apa awal sepedaan jauh tuh dari Audax tuh Mas ya? Sebenarnya awalnya dari touring. Dari Nah touring. abis itu touring, ya udah gue ikut Audax. Nah lu coba dong. Gue sih sebenarnya juga belum paham tuh Audax tuh. Jadi Audax itu event yang emang
punyanya tuh dari Perancis event itu dari 1800-an. Udah lama. Jadi ya dengar-dengar Nggak terlalu mahal. jadi dengar sih simpelnya bahasa gampangnya dulu tuh di Perancis tahun segitu ada 2 skena balap sama skena touring. Nah, skena balap ujung-ujungnya jadi Tour de France. Yang skena touring ini si Audax karena gue dengar tuh ya ini 2 orang sebenarnya bersahabatan cuman beda genre lah gitu. Jadi yang ini doyannya touring terus nggak ada kompetisi dan lain-lain. Jadi lebih have fun-nya lah gitu. Yang satu kompetitif ya. Yang satu kompetitif gitu. Jadi ini event dari Prancis. Jadi di Indonesia ini dan banyak negara tuh ngambil franchise-nya. Namanya ACP. ACP itu Audax Club Parisien. Nah, di Indonesia itu sebenarnya sudah ada dari 2012 pertama kali. Cuman 2012 sampai 2000, kalau nggak salah gue belum ikut sih. Sampai 2015 atau 16 itu judulnya Audax tapi konsepnya masih seperti fun bike lah gitu kan. Karena Audax itu kan sebenarnya goes mandiri. Betul. Goes mandiri berbatas waktu. Jadi ada cut off time-nya. Nggak ada race. Nggak ada juara 1, 2, 3 nggak ada. Jadi lo cuman goes dari sistemnya tuh ngelup. Start finish sama. Ada batas waktunya tergantung kilometer ya. Jadi kalau biasanya tuh kalau 200 kilo tuh cut off time-nya tuh 13,5 jam. Jadi kalau dipotong average tuh pokoknya 15 km per jam. Jadi kalau 200 km per jam tuh cut off time-nya tuh 13,5 jam. Gitu. Jadi ini event Audax ini kenapa gue suka? Karena gue orangnya bukannya kompetitif lah. Bukan kompetitif, gue cuman seneng gue untuk diri gue sendiri. Jadi ya patokannya Audax itu adalah hanya kejujuran aja. Gitu. Dan konsep Audax yang lumayan mewah tuh yang di Indonesia aja yang ada titik startnya, yang ada medalinya. Kalau di luar negeri nggak ada, Jack. Ada foto-foto aja di luar negeri? Ada dong. Pak. Ada, cuman sedikit. Jadi kalau luar negeri bahkan kalau di Eropa, lo ikut Audax nih, daftar. Submit, lo dikasih map, lo jalan dari titik start yang dibilangin, start, finish, kan ada cap-capnya. Udah habis itu submit sendiri gitu, nggak ada panitia yang hore-hore. Dilepas aja gitu ya? Dilepas aja gitu, sesimpel itu. Dan emang event-event ultra cycling luar tuh segitunya juga gitu. Sesimpel itu maksud gue, sesimpel itu nggak ribet. Nah hanya di Indonesia aja mungkin menyesuaikan dengan budaya lah ya, culture-nya yang sepeda tuh suatu momen rame-rame, terus keriaan, pulang bawa oleh-oleh. Nah kalau di luar negeri itu kebanyakan tuh dapatnya tuh patch kayak si bintang Jawa ini nih, patch atau sama BRM card ya. Nah gue jelasin BRM card itu, jadi tujuan lo ikut Audax yang mahal itu BRM card. BRM card tuh seperti license lah. Jadi lo sudah menuntaskan. Misalnya Odek ikut nih 200 under COT. Jadi isinya kartunya itu dicap-cap-cap. Ke-record lah ya. Ke-record nanti di-report ke Paris ya pusat bahwa Odek ini udah ngikutin 200 km. Dan legit. Legit gitu. Bahkan lo kalau minta hard copy-nya itu berbentuk kayak sertifikat gitu lo bisa dikasih. Di email gitu. Lo bisa dikasih. Ada kelas-kelasnya Mas ya? Audax nih. Tadi kan lu bilang ikut Audax 200. Nah, kelas sih enggak. Kalau kelas kan kita bicara ada kelas atlet, kelas amatir dan lain-lain. Nah, kalau Audax itu based on jarak aja. Iya, Jadi maksudnya itu. Kalau di Indonesia itu jaraknya tuh ada 200, 300, 400, 600 kilometer. Nah, jarak-jarak itu jadi gini. Audax itu kayak ada ini final partinya tuh di Paris. Paris itu 1.200 kilo. Itu yang syaratnya lo harus nyelesain 200, 300, 400, 600. Seperti itu. Nah, itu juga udah pernah ikut 200, 300, 400, 600 dan under COT. Buktinya dari mana? Dari BRM card ini. Supaya bisa ikut 1.200. 1.200 dan bahkan event-event lain pun juga misalnya lo kayak mau event luar ultra cycling di luar gitu. Misalnya kayak Jepang tuh ada Japan Odyssey, terus di London tuh ada ALIL, London Edinburgh, London. Pokoknya banyak lah itu. Dia ngambilnya dari lo akan ditanya lo pernah ikut event jauh nggak gitu. Gua jauh. Lo bisa report gua punya license ini. Akreditasinya sama. Akreditasi benar. Perlu banget karena kalau nggak kan lo lo nggak tahu lo siapa benar. Ya panitia juga kan tiba-tiba tengah jalan memokat. Karena Audax itu ya mungkin orang banyak yang setuju nggak setuju ya. Bahkan saking unsupportednya itu nggak diikutin ambulans.
Iya. Nggak ada ambulans. Lo tapi bisa report panitia kalau lo ada sesuatu gitu, lo crash atau sepeda lo masalah atau lo cedera atau apa, lo bisa telepon panitia dan bisa dibantu. Tapi nggak ada ambulans yang maju mundur maju mundur. Tapi kalau di Indonesia dikasih. Oh, di sini Ini dikasih. ada? Di sini dikasih. Standby gitu. Ya ngikutin. Jadi itu biasanya dari sponsor sih. Ada service car-nya gitu. Jadi orang Indonesia ini ya mungkin gue ngelihat 2021 ini Audax ini lumayan gila sih menurut gue. Jadi peserta itu bisa naik 400-500% dari yang biasanya. Kayak 200 itu biasanya tuh peserta ya mentok 100, 150, kemarin sampai 700 gitu. 700 Terakhir nih kapan yang Yang Jakarta, yang Citos. Jakarta? Oh, yang Citos. Yang Citos sih Iya, iya. 400 gitu. Pokoknya jumlahnya berkali-kali lipat. Bahkan kalau gua ngikutin yang 400, 600, ibaratnya yang level jaraknya udah lumayan ngehe ya. Biasanya tuh selain baik booming karena pandemi ini, orang juga butuh event, Iya, butuh pembuktian. Justru menurut gua kayak event-event Audax gini yang mempertahankan skena sepeda. Betul, Iya, iya. setuju, Salah satunya, setuju. salah satunya. Apalagi Audax. Kenapa gue suka? Satu, nggak kompetitif. Kedua, lo sepeda apapun bisa masuk Agree, gitu. agree. Karena lo nggak dituntut speed, lo nggak dituntut sepeda yang teknikal banget gitu. Lo apapun sepedanya lo bisa jalanin gitu. Jadi menurut gue kayak event-event unsupported atau long ride gini itu yang mempertahankan skena gitu. Nah, sekarang gue mau nanya. Tadi lo bilang 200, 400, 600. 200, 300, 200, 400, 300, 600 ya? Nah, sama tahun kemarin 2020 perdana diadain 1000. 1000. Lu udah ikut yang mana aja? Semua ikut. Nah, makanya Mas, ada teknologi motor, Mas. Mas, PCMFI. Kalau gitu gua gini memungkinkan nggak sih? memungkinkan, ya itu gua bilang, gua start tuh gini. Ngobrol di Audax 2020 deh, karena gua paling perform di situ. Gua pakai si sepeda Ricci ini. Semua seri gua pakai sepeda ini. Itu gua mulai 200 itu berat gua masih 92. Berat 2020. 92 dengan tinggi badan lo 172. 172. samping tuh ya. Samping Udah. depan itu. Ini, udah. ini kayak gue, Lengkap, badan udah ani-ani. Nah, Oke. kenapa? Karena gua ngerasa gua bisa. Lo dibutuhkan hanya speed 20 km per jam. Iya, iya, iya. Nggak butuh ngebut, lo konsisten aja. Lo bisa finish under COT. Lo happy pasti gitu. Karena menurut gua lo ikut Audax itu puasnya itu adalah buat diri lo sendiri. Iya, benar, Ini benar. event egois menurut gua. Keluarga lo nggak happy, teman-teman lo juga ngelihat lo mungkin lo makin cepat. Ini orang kenapa bisa cepat gitu. Kadang-kadang kan ini orang nggak mungkin kayak finish gitu. Cuman lo happy sendiri aja gitu. Gue sama lebih ke pembuktian kali juga ya. Ya ada beberapa orang pembuktian Pembuktian gitu. buat diri sendiri. Iya. Ini buat teman-teman juga yang di luar sana pengen kan hype-nya Audax tuh sekarang Lagi naik. wah lagi gawat-gawatnya. Banyak orang yang mau ikut. Ini mumpung ada ordalnya. Mumpung ada ordalnya, apa sih Mat yang mesti disiapin buat quote and quote newbie? Kayak gua nih, misalnya mau ikut nih. Motor Itu saya nggak usah nanya. Jadi nomor satu kalau Audax tuh kalau menurut gua olahraga Persiapan dasar lah lebih nih. di mental. Itu dong. Mental sama fisik. Kalau mental lo drop, fisik lo drop, mental lo ada Masih bisa lah. jalan. Tolong. Tapi kalau fisik lo kuat, mental lo drop udah selesai. Nah. Nah, yang paling pertama itu adalah kalau gue ya berprinsip pada saat lo daftar, lo yakin finish. Oke. Itu nomor satu. Itu adalah build. Ini saja ya. Lo build mentality. Mindsetnya Mindset udah lo, gitu. ya udah deh gue finish gitu. Kalau di bawah cut off time itu adalah suatu lo blessing lah gitu. Iya. Tapi gue bisa finish nih. Ya, Seperti targetnya itu. finish. Targetnya finish. Jadi itu udah positif mental pertama. Nah, udah gitu lo harus disupport sepeda. Sepeda itu gue nggak berbicara mahal, murah, brand, jenis nggak bicara, tapi adalah prima. Lo, gue selalu ngecek itu kalau sebelum Audax ya. Iya. Gue kalau ke bengkel nih, apa aja yang gue cek, satu brake pad udah pasti. Oke. Mau disc, kalau disc berarti brake padnya, kampasnya, atau kalau yang hidrolik tuh si apa namanya bleedingnya, Iya, bleedingnya. si olinya. Terus kabel-kabel, pastiin kabel-kabel nggak ada masalah. Terus ban dalam gue ganti yang baru semua. Oke. Pasti itu ya sebelum race. Tapi kadang-kadang ganti baru juga berisiko. Enggak, maksudnya ganti baru nggak pada saat benar-benar event ganti baru. Lo ganti baru, terus lo coba cobain jalan keliling, dulu, test iya. drive. Coba Oke. 2000.
Mau ikut yang 1000 tambah 2000. Tes ban dalam lagi. Ban dalam Pasti doang. kalau buat penonton nih 1000, 2000 itu kilometer ya. Biar For tahu your ya, biar tahu information. ya. Itu sih, itu yang paling karena lebih ke safety. Jadi pada saat lo safety lo tuh mental lo yakin, nih gue nggak ada apa-apa gitu. Beda dengan lari, kalau Gampang lari, juga ya. kalau lari kan orang ya udah gue bawa diri gue, problem diri gue. Nah kalau sepeda kan kadang-kadang orangnya prima, sepedanya caur ya udah selesai gitu. Mat, lu waktu goes, Audax kan juga berapa kali ban bocor kan? Iya, gue. Nah, kedua juga teknis sih. Iya, iya. Ganti ban, Itu dia itu. ganti ban makanya gue nggak pernah pakai tubeless. Karena sebenarnya orang banyak bilang tubeless itu memudahkan karena lo nggak butuh ban dalam dan lain-lain. In fact, Tapi kalau lo kenapa-napa, lo sedikit bengkel lokal atau tukang ban Yang yang bisa paham. paham, bener iya, gitu. Gitu. Apalagi kalau cuman bolong-bolong ketancep paku sih nggak ada masalah. Cuman kalau samping sobek gitu, mengingat kontur jalan Indonesia ini aur-auran ya kan. benar dengan pembangunan yang merata dan bagus ya Tapi kan. Mat, lo waktu yang, lo berapa kali tuh Mat yang ban pecah mulu tuh Mat? Ban pecah. Nah, Berapa kali Audax tuh? gua sih awal-awal mungkin karena berat badan gua nggak nyalahin berat badan. Pressure sama berat badan gua tuh gua masih belum baca. Ternyata ada rumus. Ada hitung-hitungannya. Ada hitung-hitungan. Lo ban ukuran berapa, berat badan lo berapa, tekanannya itu berapa yang ideal gitu untuk Ini Buat beran buat Iya, beran badan benar. tuh. Ah. biar kita gampang. Kita ngomongin dari Mamat ya. Lu 172 Dua. berat badan sekarang 77. 77. Asik Tire pressure-nya 77 gua pakai ban 700 kayak 28. Gua isi 95 sampai 90. Nggak boleh cepet. Cepek itu sebenarnya akhirnya efeknya tuh jadi sepeda jadi keras, badan lo pegel, karena jalan-jalan rusak tuh fatigue lah gitu. Iya. Ngebut enak, iya, nggak enak tapi ya. untuk endurance Nah, emang diusahakan tidak sekeras itu, cuman kalau agak turun pressure-nya itu bisa snake bite. Iya, Oh iya. Gampang snake bite. Iya, Nah, benar, itu makanya benar. tricky banget seperti itu. Dan gue rata-rata pecah ban sih keseringan malam ya. Waktu 1000 karena gue pakai sepeda ini, gue pakai Gravel King Slick 28. Iya. Gravel King udah deh Gravel Mas. King Gila. SS. Bukan semi slick aja, Gravel King Slick. Slick. Kalau SS kan semi slick, pinggirnya masih Ada ada paculnya, kembangnya. ya. Gue SS pun nggak ada masalah, cuman kayaknya yang 28 ya nggak ada deh. Jadi karena gue waktu itu pakai si Ricci ini masih pakai rim brake, mentoknya di ban 28 gue pakai itu. Nah sebelumnya itu gue pakai beberapa ban kayak Continental GP 5000 yang enteng-enteng lah. Gue masih kayak ngejar, oh, oke ini bagus, ternyata karena dia enteng, ya gue bilang yang durable gitu. Karena dia ngejar entengnya, akhirnya sidewall-nya tuh tipis, jadi lebih cepat pecah gitu. Nah kalau ngomongin gear ratio, nah ini lumayan penting. Nah, Iya, benar-benar. Gear ratio itu karena kalau kita jalan jauh, apalagi di Indonesia, pasti ketemunya kalau jalan jauh itu musuhnya dua sebenarnya, panas sama tanjakan. Setuju kan? Betul. Dalam kota juga gitu. Nah kalau tanjakan itu, kalau pribadi gua minimal itu ada 1 gigi di atas 1:1. Nah agak ribet nih. Jadi misalnya crank lo berapa? Crank lo pakai, misalnya lo pakai 50 34. Paling kecil kan 34 tuh. Bentar. Berarti lo kalau bisa tuh ada chainring lo nyampe 36. Oh. Jadi biasanya tuh chainring 11 sampai 11 34 atau 11. Nah, ini gue lebihin 1 karena ada saat-saat, tapi pada saat goes lo jangan jangan pernah dipentokin sampai lo ngerasa nggak kuat banget. Lo paksa aja nih, masih berat nih. Tapi lo udah mentok, udah capek banget, lo pindahin yang paling berat gitu. Nah, di atas 1:1 gue dapat pengalaman dan gue baca-baca semua orang pasti kuat. Nah, misalnya lo pakai single chainring lah gitu. Kayak gue waktu benang Jawa agak lompat dikit, gue pakai single chainring bawahnya 40, atasnya gue gedein sampai 46. Jadi sprocket rakit lo 46, bawahnya 40. Gitu. Itu tips lah. Itu berarti ngicik banget tuh. Enggak lah, lo kalau udah tanjakan, lo ketemu Oh, tanjakan. iya. Tanjakan kalau lo udah jalan jauh gitu ya, lo pasti 20% tuh ketemu. Iya. Kalau- Kalau itu sisanya costing ya. Turunnya tinggal ini doang. Iya. Turun bejek apa posting? Turun bejek. Asik. bejek lah. lah. Iya, momentum itu. Momentum, Kalau iya. Gini, Ngejar. ada rumus. Misalnya kalau tanjakan kan kayak gunung begini. Kalau lo nanjak speed lo 5 km per jam, kalau turun lo 20 km per jam,
berarti kan total 20 tambah 5, 25 bagi 2. Average itu cuma 12,5. Kalau lo nanjak 5 km, speed lo misalnya 8 km per jam, turun lo 40, berarti average speed lo di satu segmen itu udah 24 km per Subsidi, jam. Mas. Subsidi. Iya, benar. Dan lo nggak pernah tahu pada saat turunan, Ketemu lagi. depan lo tuh tiba-tiba Iya, tanjakan. biasanya gitu tuh. Gitu, jalan Indonesia kan dibangunnya sama Jin, Roro Jonggrang. Biasanya gitu. Naik gini. Kalau luar negeri kan begini nih kalau nanjak. Cakep gitu. Iya. Ya kalau apalagi kalau konturnya di Banten, Jawa Barat itu ya begini. belah bukit. Iya, karena belah bukit mereka, ya benar. Gitu, budgetnya nggak ada. Benar. Budget aspalnya banyak kalau begini. Gak ada yang mikirin ada yang buat audak sih. Ini buat truk aja ya. Ya itu sih sama Akap. itu paling ya sisanya paling gear sih, maksudnya tas-tasan Iya. tuh penting juga menurut gua. Ini satu lagi technical ya, satu lagi ngomongin technical. Kalau lo perjalanan jauh kayak gitu, let's say kalau kita ngomongin 200 deh, minimal lo bawa ban apa aja yang lo bawa? Apa aja yang gua bawa? Ban dalam 2. Ban dalam tuh standar gua 2. Ini kalau kita ngomongin yang paling rendah ya, kelasnya 200 gitu. Tetap gua bawa 2. Ban dalam 2, Ban dalam 2. backup rider 1. Ban luar bawa, Mat? Ban luar nggak perlu sih menurut gua. Pernah apa yang pecah ban luarnya nggak? Sobek pernah gua ganjel ini bungkus jas jus. Keren banget. Gimana ganjelnya? Lo Dari dalam gitu lo potong? dari dalam tempel. Kalau orang sekarang tuh pakai duit cepean, Iya. mahal banget Jack. Cepet, tempel, ya udah pasang aja ban dalam. Oh ditiban gitu langsung ya, jadi Bukannya press sama ada ban. ini itu Mas yang sekarang pakai karet gitu di Ada, tapi kan nggak. Nah itu harusnya bawa patch. Iya, Patch tuh patch. harusnya Iya, sesuatu yang patch dibawa, tapi waktu itu gua nggak bawa. Banyak akal-akalan kayak misalnya musim hujan gitu. Gua waktu itu ribet kan nyari overshoes itu yang kayak orang-orang. Terus gue dikasih tahu ada teman-teman anak Bandung, udah lo pakai plastik wrap aja, beli di Indomaret plastik wrap buat makanan. Iya. Pas hujan lo libet Sama aja, aja, iya. udah selesai. Keren ya. Life hacksnya tuh banyak banget. Life hacksnya banyak banget jalan jauh. Jadi Unsupported. gitu. Terus nih kalau ini masih teknis nih Mas. Lu 200 nih Iya. 200 tuh 200 dikit buat dia dikit ya kan, Iya. buat kita kan. Buat kita juga dikit Amit-amit. kalau biasanya. Itu kan berarti ada momen-momen lu sendirian nih Iya. di jalan nih. Nah itu kalau kejadian ban pecah atau Ya apa. gue tanganin sendiri. Jadi minimal skill ya menurut gue. Lo ganti ban dalam, itu udah pasti. Terus setting RD sih gampang sih. Itu karena RD itu paling gampang meleset pada saat lo hujan. Itu tinggal lo putar-putar aja. Lo kalau ke Feeling. Tinggal cari-cari aja gitu. Feeling aja. Yang penting enak dulu aja. Ketiga tuh nyambung rantai. Itu harus ya, entah lo bawa channeling cadangan, bawa si tang buaya atau lo motong. Nah setiap tool tuh ada. Nih gue mau bawain ini bawaan wajib gue. Coba sini, Mat. Kek. Toolkit Coba, ya. Mas, Ya, tolong, tapi Mas, ya di toolkit. isinya, Mas. Ya, tapi- ATM 3. Tapi ke ini sih ke jadi ini isinya tuh wajibnya biasanya ini Congkel. tire lever, ban dalam sama si Ini ini buat nyongkel ban ya. bukan patch gue bawa sama toolkit. Nah itu yang wajib. Nah sisanya si ban ini bisa ditaruh di mana-mana gitu, bisa taruh di tas depan, bahkan kalau lo nggak pakai tas depan itu lo taruh jersey. Nah gue juga keseringan kalau di atas 200-300 gue lebih suka pakai jersey. Kenapa? Keringat itu lebih Coba, Mas, namanya? kita bedah. Cepet keresep. Ini apa nih? Ini apa? Nih kamu dari mana nih Mas? Wah, ini udah lama Boleh Mas. latihan ini. dulu. Ban dalam. Awalnya oke. coba-coba mas, terus saya beli mas. Jangan. Suara- Yang handphone udah dimutasi sekarang. Soalnya ngecek handphone udah dimutasi. Nih, Jangan. Santa Di Cruz bawah. Di bawahnya bang. Di bawah, Oh, di bawah. Bawa, Mas. Anjir ada 3 Mas. Ada 3. Mat, nih kita tadi udah ngomongin semua mengenai Technical. ya. Gue yang paling utama kayaknya masalah psikis gitu. Iya sih. Kan? Lo maintain psikis di tengah perjalanan lu. Gue yakin lo pasti ketemu panas, ketemu Iya, ini. iya. Ya kan ada yang lo cerita yang waktu itu tengah hari bolong panas banget, tiba-tiba malam badai gitu. Iya, Itu iya. kan itu mental kena banget men gitu. Itu coba Sebenarnya balik-balik lagi jam terbang sih gitu. Jam terbang karena makanya gue ikut Audax tuh baby step 200, 300, 400, 600.
Kalau gua belum kelar 300, gua nggak akan ikut 400. Nah itu mental lo akan terbentuk. Cuman ada beberapa trik sih, maksudnya mental itu satu yang tadi pertama gue bilang, lo dari pertama harus positif mental. Ya, mindsetnya harus Mindsetnya diatur dulu. positif, gue ikut event ini gue finish gitu. Iya. Karena gue meninggalkan keluarga di rumah, kerjaan dan lain-lain, gue ikut event ini nggak sia-sia. Itu yang selalu gue tekankan. Iya. Terus kedua, jaga mood. Jaga mood itu kadang-kadang lebih pengertian ke malah mood tuh yang bisa ngerusak tuh dari eksternal menurut gua. Masalah di rumah, anak istri, masalah kerjaan. Itu banyak teman gue yang kayak memutuskan tidak lanjut atau apa karena tiba-tiba dapat kabar berita misalnya. Nah. Jadi kalau gue untuk keluarga gue pribadi, untuk keluarga gue juga support, udah ngerti lah. Iya. Gue akan ngabarin lo by Instastory. Oke. Jadi lo pantau aja Iya, Instagram gue. iya. Kalau gue nggak ada kabar, 6 jam sebelum posting, lo bisa ini Panitia. kontak Emergency. telepon gue dulu karena gue nggak ngebolehin nelpon Iya. gitu. Gue nggak ngebolehin keluarga gue. Kecuali Lo emergency. tuh udah bikin rule sendiri juga tuh. Bini gue pun juga, istri gue pun juga setuju gitu. Ya udah deh. Kalau nggak penting Kalau nggak penting-penting banget, gue kasih beberapa terms kayak lo telepon gue 3 kali berturut-turut. Itu berarti udah se-urgent itu. Itu juga gue kayak misalnya masalah kesehatan anak istri atau berita duka dan lain-lain, itu baru gue angkat gitu. Itu lo juga ada kan tengah jalan ada berita duka. Pernah. Pernah. Jadi pas 600 itu gue udah jalan 300, pas banget. Ikut Audax 600. Ikut Audax 600. Oh, setengah jalan. Udah 200 lah, baru 250-an gitu. Tiba-tiba ditelepon tuh, nggak gue angkat. Awal tuh yang nelpon tuh si nomor saudara gue, nih kenapa nih gitu. Akhirnya bini gue telepon 3 kali, gue dapat kabar nenek gue meninggal. Nah, ya gue lumayan deket sama nenek gue gitu. Dan ada pesan-pesan, udah tuh gue akhirnya drop kan. Gue drop, terus akhirnya bini gue telepon, ya gue udah bilang, gue balik deh, gue bilang. Terus cuman kayak diyakinin, udah lo lanjut aja gitu. Nah, jadi lebih ke circle support sih. Nah, gue mau nanya, ini menurut gue gini, ke sepedaan jarak jauh lo pasti kayak tadi lo bilang, lo ada feeling yang lo kayak pecah banget Yeah. lo dapet. Kan berarti kayak ada enlightenment gitu kan. Ya gue bisa bilang kayak spiritual moment. Iya, moving meditation Nah, lah. itu terjadi nggak lo? Terjadi banget. Nah ini nih kayak gini-gini kan ini yang something yang lo Iya, kayak, iya. Ini yang yang lo rasain sendiri, tiba-tiba kayak, oh gini ya gitu. Iya. Jadi spiritual moment tuh kadang-kadang terjadi pada saat lo jalan sendiri. Lo tuh cuman kayak bengong, lo goes apa adanya, maksudnya sekuat lo kayak mikir ngawang sana sini, keinget keluarga, keinget momen-momen itu ada aja gitu. Flashback tuh ada aja. Jadi kayak terus kayak lo ada momen pecah tuh di saat lo merasa tidak mampu dan lo akhirnya mampu. Misalnya tanjakan nih, ketemu tanjakan. Anjing nih. Iya, anjing nih 20%, 2 kilo nih panjangnya. Udah Kilo. lo goesin, walaupun lo ada tuntun atau apa, pada saat lewat tuh lo Reliving gitu ya, kayak oke, gue bisa nih, next apa nih gitu. Itu yang bikin lagi. Dan Iya, dan support. junkie, mereka ini junkie. Dan support. Jadi ya kayak gue setiap Audax tuh temen gue selalu menyemangati. Circle gue ya, mau keluarga, mau apa tuh kayak walaupun mereka nggak ikut, tapi mereka iya, kayak gue misalnya nge-instastory nih, kita bicara teknologi. Cuman di love doang, itu beda rasanya. Iya kan, cuman semangat banget gitu. Wah itu bener-bener gokil nih, orang nih support nih, bahkan orang nggak kenal pun support gitu. Itu gila banget sih. Kalau dulu kita pakai Nike Plus buat lari, begitu lo ada yang like kan tepuk tangan tuh. Itu juga pas lagi, ditepokin gue, lari lagi. Terus kan kalau Nike Plus kan ada naik terus tuh mas, Iya, kelas-kelasnya, iya. hijau, kuning, merah, ungu, gitu udah warna ini, Hitam. wah udah ketahuan nih ya kan. Gokil. Biasanya kalau dulu bini gue ikut maraton, dia tuh handphone kan taruh sini kan, ngadep keluar tuh kan, Iya, kan, iya. udah ungu, nih udah anak ribuan kilo nih, udah ratusan kilo nih, udah berapa kan, maratonnya udah berapa nih, dipamerin gitu. Tapi emang itu Gitu. menurut gua itu kayak itu yang tadi momen dimana lo ngerasa kayaknya gua nggak bisa, tiba-tiba lo bisa. Iya. So what's next? Gitu kan, Iya. ayo cuy. Nah, Bring it on bitch gitu. Iya. Terus pas finish pun ya lo over COT sama under COT,
lo akan selalu di support temen. Gitu. Jadi kayak misalnya gue finish tuh selalu ada yang nyambut tuh kayak wah gila nih gitu. Padahal udah selesai ya selesai gitu aja. Dan ada momen-momen gue mungkin udah jangki kali ya. Iya. Jangki lu bukan mungkin udah jangki, lu jangki. Gue udah 10 km, misalnya 10-20 km sebelum finish. Rehab, Mas. Gue tuh sedih, Jack. Anjing udah mau finish nih, udah mau selesai. Anjir, malah gitu. Gue udah selesai nih event gue. Wah udah mau habis. Iya, gue dari balik lagi gak? gue dari Ada yang ketinggalan di dan gue sih yang gue suka tuh gue selalu nambah teman baru sih. Nah, temannya tuh dari seluruh, maksudnya kalau gue ngomong masih Jawa aja kali ya. Tapi tuh ya kayak anak Jogja, anak Bandung, anak manapun kayak open networking banget. apa ininya banyak lah ya. Pelajar, guru, dokter, bener, apa bener. segala macem. Nah itu tadi dia ngomong kan, akhirnya gue kayak udah mau deket gue ini. Kemarin itu akhirnya kita ngomongin tadi kan balik lagi Paris 1200. Ini orang baru ikut nama eventnya Bentang Jawa. 1.500. Nggak ada kerjaan. Gini, gue bukan ngomong, gue nggak pernah ikut yang trip jauh 1.500. Tapi menurut gue, karena kita di negara tropis, iklimnya cuma ada dua, panas dingin. Panas Panas banget. Iya, panas banget. Dingin tuh bonus. Dan lu ikut Bentang Jawa. Bentang Jawa itu tuh kalau nggak salah 1.500. Bersihnya sih gue 1.450 sekian. Iya, 1.500 itu gue masih maklumin deh. Gitu, 1.500 gitu. Itu kenapa, Man? Penasaran aja. Ntar lu Mas, 1.500 dimaklumin. Penasaran. Gue cuma rasa penasaran aja, kayak gue bisa nggak ya gitu. Terus gue belum pernah nih, gue penasaran karena rute bawah, gue pernah ngelewatin tuh Pelabuhan Ratu, terus Jawa Timur udah, tapi belum pernah gitu. Rute Itu ini. dari mana Mas? Jalannya Mas? Dari Anyar, Carita sampai Banyuwangi, full bawah semua. Itu dari Bekasi deh Sepeda sepedaan dulu. Gue pengen tanya ke anyernya. Ke anyernya goes apa? Ada sih peserta yang ke Anyarnya digoesin. Ada Nyet? Ada tuh. Ada. Itu kayak Bentang Jawa Plus. Sakit kayak kemarin gitu, pas yang Audax Bandung, ada yang berangkat Dari Samarinda. Enggak, berangkat dari Jakarta digoesin, ikut Audax, paginya pulang goesin. Gue belum nyampe sih. Emang nggak punya mobil kayaknya. Kalau gue sih nggak nyampe sih, kalau logis aja sih. Tapi gimana sih Bentang Jawa tuh? Jadi Bentang Jawa itu event selain Audax, mungkin di Indonesia tuh yang unsupported, yang dia langsung 1.500. Jadi itu diadain sama teman-teman dari gravelan. Mereka basicnya tuh Shout out dulu nih ya buat teman-teman itu ya, teman-teman. gravelan oke sih gitu. Sih, mereka Dan sih. bahkan di luar, jadi kadang-kadang orang kan ikut, ini siapa sih yang buat, ini atas nama apa sih gitu. Kalau Audax atau event-event luar atau misalnya yang udah punya nama kan orang, ini ada gengsian nih gini. Ini Bentang Jawa apa sih gitu. Indie banget. Indie, ini salah satu yang indie gitu. Cuman karena networking kita ngelihat orang-orang di balik gravelan itu siapa aja. Event ini bisa rame dan keren sih menurut gue. Jadi ini event kedua setelah Audax yang gue ikutin yang resmi, yang ada berbadan lah ya gitu. Bukan touring. Nah itu touring mandiri ya. Gue 1.500 dari Carita, lewat kota itu berarti ada empat provinsi ya. Mana aja? Banten, Carita, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur gitu. Dendels saja nggak segitunya tuh pas bikin tuh Dendels. Gila, naik mobil aja nggak nyampe-nyampe. Iya. Jadi itu Rosalia Jaya nggak segitu Mas. Rute akap. jadi itu 1.500, cut off time-nya itu 152 jam, 6,5 hari. Iya, 6,5 seminggu hari. ya, seminggu ya. Jadi startnya tuh Minggu pagi, Minggu jam 5:30. Cut off time itu Sabtu jam 5:30 sore. Gitu. Itu berapa kali berhenti lo, Man? Gue nah jadi Banyak lah Mas. Bentang Jawa ini event, maksudnya setelah 1.000 ya 1.500 nih event ultra cycling yang terpanjang yang pernah gue ikutin juga. Gue pakai sepeda Santa Cruz ini, basically sepeda Santa Cruz ini sepeda gravel. Sebenarnya enak, cuman Karbon ya. jadi dari awal teman-teman gue advice lo kenapa nggak pakai Ricci gitu.
karena lo nggak akan lo jarak jauh, pantangan juga nih tips. Lo jangan pernah pakai sepeda baru atau saddle baru atau bib baru untuk event panjang. Karena belum break in intinya gitu. Lo belum biasa. Iya. Minimal berapa tuh? Kalau lo kayak nggak barunya tuh minimal udah berapa kilo deh kita ngomong? 200 lah. Udah 200. Ya 100 Nggak, kilo iya lah. emang tapi itu kayak bini gue lah mau maraton Sepatu jangan lah. beli sepatu baru. Bener. Nggak enak sih. Gitu. Nah, gue akhirnya memutuskan pakai Santa Cruz. Sesimpel Santa Cruz ini adalah disc brake. Karena gue ada momen gue pingin, ya maksudnya near death experience pada saat gue pakai Ricci ini di Audax 600. Kenapa, Mat? Jadi karena ini rim brake, jadi Gue sembari lihat sini ya Mat teh. mm-mm. Ini lumayan sepeda idola gue. Sama, ini gue dari pertama kali dia keluar udah deh, ini harus punya. Mat, lu nggak mau relapse terus jual murah sama gue? Ini sih next sih tahun depan kayak mau gue jual sih. Nah, udah booking Nom? Ini pecah sih. Ini size lo sih Nom. Ini ring mau dijual kan? Asli. ini size berapa? Ini size 52, tapi tingginya itu 165 sampai 171. 1,5. Sedangkan gua tuh 172. Gue tuh 1,66an gitu Iya, deh. ini size lo udah. Masuk, Nom. Karena udah nggak ada yang Bungkus. lebih kecil daripada ini. Bungkus. Tuker anak gue boleh gak? Gitu. Jadi waktu gua Audax 600, jadi ada Biasa. namanya tanjakan sama turunan panggang. Itu terkenal lah di Jogja. Jadi turunnya tuh hampir 20%, karena nanjaknya 20%. Itu full kabut, jarak pandang lo tuh cuman semeter. Jadi gue saking nggak bisa ngelihat apa-apa, itu benar-benar putih. Itu Pakai lampu. pakai lampu. Pakai lampu lah. Lampu pun bisa cuman nyorot si marka jalan bawah. Oh, ini tegang juga tuh, Mat. Tegang. Nah, makanya di daerah Jarak pandang berapa Mas tadi? semeter 2 meter. Anjir. Lampu itu tebel. Jetek men. Nah, jadi sampai saking tebelnya di sana, marka jalannya tuh pakai mata kucing. Emang dibuat di sana tuh pakai mata kucing karena emang patokan tuh ngelihat bawah situ. Itu lo ketemunya pagi, malam, siang. Abis maghrib, 6:30. Anjing, tegang gila. Mat, waktu Bentang Jawa setupnya gimana nih Mat? Apa aja? Frame back apa gitu? Tuh, gue selesaiin dulu ya yang Iya, cerita iya, mau iya. mati ini nih. Ah. Jadi pas gue lihat bawah gitu karena gue kacamataan juga agak embun, tiba-tiba tuh depan tuh jurang. Lah, Jadi yang turun muter begini. Oh, shit. Rutenya gitu. Letter Ah, U gitu. Letter U. Turun letter U seberang jurang. Jadi belakang gue ada temen gue namanya Resman lah. Dia bilang, Mat, rem dari belakang tuh udah teriak tuh. Karena dia itu lampunya lebih bagus. Dia lampunya tuh yang pokoknya dia ada 2-3 lampu mungkin bisa ngelihat lah dan dia nggak pakai kacamata. Rem, gue itu sampai belok tuh nggak dapat, gue sampai nge-skid, gue udah siap ngelempar sepeda, Mat, sepeda dia udah teriak tuh. Untungnya dapat, gue nabrak sih, jadi jurang itu ada kayak pagarnya gitu, gue sampai tek gitu, gue akhirnya bisa. Aduh. Nah, habis itu gue itu untung tuh 50 km sebelum finish itu. Jadi ya udahlah, tapi gue situ drop. Pikiran gue cuma rim brake. Rim brake. Jadi rim brake itu jadi pada saat lo ngerem, pilihan lo adalah, dan itu hujan, habis hujan. Jadi pilihan lo ngerem plek gitu, lo ngunci sepeda, akhirnya meleset tapi tetap Iya, jalan. iya. Kalau di slow kan taruh dikit dia udah ngerem pelan-pelan. iya, Di iya, situ. iya. Jadi gue lebih ke situ sih. Dan gue tahu pas Bentang Jawa itu ada turunan yang lebih ngaco dibandingin itu, turunan Pacitan. Pacitan tuh gawat banget. intens tuh, Mat. Itu kita ngomongin ngaconya seberapa gimana? Sekamu lah Mas ngaconya. Saji hari ini lah. Kenapa ya? Jadi ngaco ya itu technical banget ya itu turunan ngaco tuh menurut gue adalah miring banget, patah-patah. Gitu. Jadi emang technical banget lo harus ngerem. Kelok-kelok lah. Tapi turunnya tuh miringnya tuh kayak apa ya? Derajatnya Nah, kalau dari Bintaro kan turunan Deplu tuh. 2 kali miringnya lebih begini. Dinding dong. iya Tunggu. derajatnya Dinding dong Bang itu. dinding. Tunggu sebentar gua kasih Tapi unjuk. itu berhenti sepedanya. Akhirnya berhenti. Tapi gue sampai nge-skid banget. Gue sampai habis itu ya ban gue udah almarhum. Tuhan tuh udah ngomong tuh Mat, anak lo masih 2. Ya udah deh gue berhentiin deh. Nih, gue kasih tunjuk nih.
pelangnya tuh udah begini. Pelangnya gini. Pelangnya turunannya udah begini. Gue pikir salah cetak anjing. Emang begitu. Jadi pelang turunan tuh ada yang begitu. Lo mau lihat gak nih? Oh, ini pelang-pelang ini ada Iya, miringnya. kemiringannya ya. Derajat kemiringannya tuh ada. Wah gila sih men. Nah, terus Nggak, yang naiknya kan anjing. Nah, terus kalau nih Lu punya kasih teman lihat gua. tuh. Jadi gambar suka rusa lewat. Lucu-lucu tuh ada sapi. Lu nggak pernah lihat pelang-pelang Nggak gini pernah. kan? Nggak pernah, karena emang mereka crossing. Ini anginnya kenceng parah. Ini di bandara doang lagi gue lihat. Pelang ini. Terus ya begini-begini pelang-pelang. Ini apa ya lagi? Einstein. Ini pelang apaan, Mat? Kuadrat tuh apa ya? Suruh. Kagak tahu gue. Nah, ini oke, ini kalau ada yang tahu boleh komen. Nih. Boleh kasih Lo pernah tahu nggak kita pelang apa. begini? Nah, ini gua Jurang. Oh, itu jurang. Jurang. Jangan rusak jurang. Jadi lo ketemu pelang-pelang ajaib aneh yang lo nggak pernah Dan temuin. itu lu harus perhatikan di jalan. Lu, ya kan lu jarak sesut, nggak ngeliat tuh pelang. Iya. Bahaya, Bang. Gue dulu pas tadi tur ke Taman Lalu Lintas cabut lagi. Jadi ya ketemu hal-hal yang aneh. Nah kalau ngomongin setup waktu benang jauh gue pakai ini karena gue mau nggak mau pakai disc brake. Betul. Disc brake ini gue tadinya tuh pakai hidrolik. Cuman banyak pengalaman Ini sekarang mechanical. semi hidrolik. Tarikannya kabel tetap. Kenapa Mat kalau hidrolik Mat problem? Jadi banyak pengalaman temen. Gue tadinya ini full seram rival 1. Aha. Hidrolik kan. Aha. Belakangnya single. Akhirnya gue ganti drifternya pakai seram yang kabel. Karena sering ngempos dan dia itu buat naro si minyaknya itu kecil. Jadi sering kempos. Jadi gue ya technical akhirnya gue pakai si TRP semi hidrolik HYRD. Tarikannya kabel tetap. Iya. Cuman hidroliknya minyaknya di sini Dalam. di dalam. Mm-mm. Oh, oke. Berarti si kabel ini nge-trick mesinnya di dalam ini, Yes. si hidroliknya. Gitu. Jago kan gue? Boleh. Nah, Kerja di mana Mas? biasa. Tungki, BAB di tungki. BAB. tapi waktu itu apa? Asisten Mas Tungki. Setupnya tuh ya itu gue keren gue 40, sprocket gue 1146 Ini dual single single. Depan 40, belakang sampai 46. Nah, gue tuh nggak biasa gara-gara kalau Jawa Barat, Jawa Tengah itu kan rolling tuh nanjak turun. Pada saat turun, gue pakai crank 40 belakang 11 itu masih di kecepatan 39 tuh udah kosong. Udah nggak ada isi. Udah ngicik. Udah ngicik gitu. Sedangkan kalau gue pakai crank gue lebih gede, itu masih bisa momentum bisa gue hajar 50-60 turun. Seperti itu, karena gue kuat ngebutnya pas turun doang. nih Mat, gue mau nanya ya. 1.500 tuh lu di atas sepeda tuh itu kan kita tadi ngomong aja cut off time-nya aja almost 1 week. Mm-mm. Ini saddle udah paling enak buat lo. Nah. Karena lu menghabiskan waktu di sini. Gue nggak pakai kambium ini. Jadi gue cerita gue tuh kewer momen gue itu adalah dari kilometer 150 sampai 1.500. Nah manja. Lama dong. Itu keren banget dong. 50 doang enaknya. Jadi gara-gara gue H-1 sebelum gue berangkat ke Party. Caritanya, gue ganti saddle. Jadi saddle gue punya saddle namanya mereknya Sele Anatomica. Itu kayak Brooks-nya tapi buatan Amerika. Iya. Kenapa gue pakai itu? Karena dia tahan air Itu dan bukan yang udah paling enak dari day one beli langsung enak gitu. iya itu day one beli nggak pakai break-inan gitu. Dan lo bisa style kekerasannya. Iya. Gitu. Kampukannya. Semudah itu lo pakai kunci L6 aja. Yang perlu setel rekeningnya. Gitu. Nah, akhirnya gue pakai itu. Ternyata si sel Anatomica tuh hampir 1 cm lebih ceper daripada si kambium. Ketebalannya. Akhirnya kependekan dong. Paha gue kena. Berapa sentimeter? Satu. Dalam dong. Dalam. Jadi paha gue mulai keram. Nah, itu kilometer 150. Itu gue keramnya itu langsung ketemu tanjakan Sawarna. Jadi dari semua peserta bentang Jawa, tanjakan Sawarna itu adalah momok. Paling ngehe lah di situ. Gue menghabiskan 20 km tuh 7 jam. Gue. 6 jam. Karena tanjakannya itu 30%. Tanjakannya 25 sampai 30%. Nih
Nah, kalau lo mau tahu lo pernah nanya KM0 nggak? Kenapa? Gua nggak. Enggak. KM0 tuh 8% sampai 10%. Iya, iya. Ini berapa Miringnya. persen? Ini berapa persen? 30. Ini kilometer 0, Nah, jadi KM6 sentul kan? KM0. ya Iya. gitu. Tertinggi tuh 12% lah kalau si KM0 itu. Itu 25 sampai 30%. Dikit lagi panjat pinang tuh, Mas. Asli. Nah, karena gue udah keram dikit, akhirnya gue nggak bisa goesin. Gue tuntunnya pun begini ke atas. Itu kena semua gue keram. Sampai apa namanya? Sampai badan sini nih. Ini saya udah kena sih, udah garing doang. Akhirnya ya udah, akhirnya itu udah kambuhan tuh, keram kambuhan. Jadi gue tuh gue tuh agak ambi sebenarnya di benang Jawa, cuman mungkin diingetin juga yang di atas gue nggak boleh ambi lah ya. Terus akhirnya dari strategi gue yang sehari target gue 350 km per hari. Sehari 350. 350. Target gue 300 sampai 350. 350 ya, Mat. Itu sehari, itu gue target gue finish tuh tiap hari jam 12, jam 1 gue tidur. Akhirnya dengan gue kondisi gitu, gue per 200 harus berhenti. Jadi 200 pertama gue berhenti. Tadi gue mau lanjut, gue berhenti di Pelabuhan Ratu. Wah, itu udah keram. Padahal itu masih jam 7 malam. 200 km jam. Iya, maksudnya kayak teman-teman gue, wah anjir nih. Mas boleh break dulu, saya capek banget. Mat, nih sorry nih Mat, nyokap gue psikiater kalau mau. Gue bisa. Ada mungkin masalah apa gitu. Ntar gue ngobungin nyokap gue. ininya tuh per 200. Iya. Tapi Jam bini 7 malam. gue cuman bilang, aku berhenti ya di kilometer 200 di Pelabuhan Ratu, mumpung kota gede. Ya, kok 200 sudah berhenti? Udah begitu. Dia nggak tahu aja. Beban. Dealer apa tuh? Apa nih, Mas? Tunggu, Mas. Apa nih? Waduh. Capek kan dealer banget. Capek. Gua dengerin omongan dia. Iya. Capek nih kita. Waduh, Dealer shout gua out nyampe nih nih. buat pizza dealer. Buat pizza dealer. Emang ini selalu datangnya selalu tepat deh. Yoi. Karena produser kita hari ini ngasih sarapannya Ini pengedar gua nih. Nih, Pengedar gua sejakarta. Pizza nih. dealer nih, best. gue mau the dong best lapar. sih. Lapar Iya. gua. New York Pizza the best sih, so far. Pengedar pizza. Mat, sorry gue jumping. Lo ajak ngomong dulu deh, Apa gue lapar namanya? deh. Kalau Paranggombong tuh sebenarnya trip pribadi lo ya. Trip Ulala. lo mau bikin kayak gitu tapi buat orang Nah, semua. sebenarnya gini. Jadi banyak temen gue yang, Mat, ajarin gue jarak jauh dong gitu. Nah itu banyak tuh Mat yang nanya. Sesimpel itu. Jadi Sebenarnya baik nih. Iya Nah. sebenarnya. By the way, thank you banget buat Thank you, Pizza Dealer. Pizza dealer. thank you pizza dealer. Sebi, Tos, Heru, Ivanes, I love you. Regan ya. Regan. Sebi sih paling naksir si Santa Cruz gue kalau gue posting di Nah, Makanya, gimana nih? masa lu? Apa kita tawarin aja? Ntar dapat commission fee. Aduh. Mas Sebi, I love you. Nah, jadi Paranggombong tuh salah satu rute kalau gue buat latihan karena komplit. Jadi gue selalu kalau latihan tuh gue bukan goes yang selalu ada tujuannya tuh tempat yang seru. Nah, Paranggombong tuh kemarin kan Sobat Fashion juga ikut kan ya? Iya ikut. Sampai Om Roy, soalnya Diki juga ikut kan. Ya sebenarnya Paranggombong itu adalah Mat gue nyambil makan ya. ya, gue mau juga dong. Ayo dong, Mat. Ini best sih pizza dealer sih udah. Ada lawannya lah. Kameramen mau ya? Enak aja. Nah, Beli. jadi Paranggombong itu gue sesimpel lo kalau mau latihan gue jarak jauh yuk ke Paranggombong. Jadi Paranggombong itu secara kilometer dari Bekasi ya, atau dari Kitos deh kemarin makanya. Standar kebanyakan di Citos kan? Jadi gue Lo Lucky marah-marah yang pertama kali lo ajak. iya, Lucky jebak sama anak-anak yang lain. Kita gue sekitar Bekasi. Terus pas dia gue, anjing kenapa Kerawang, kenapa Purwakarta coret gitu. Dia marah-marah mulu. Terus apalagi tanjakan kan lu. Apa namanya? Tisu ya? Jadi Paranggombong tuh sebenarnya kenapa Paranggombong? Jadi gue punya komunitas namanya ABGCC. ABGCC itu sebenarnya yang gue ceritain tadi teman-teman gue yang udah lumayan senior tapi jiwanya apa namanya menolak tua. Kita bikin ABGCC terus riding kita ke Paranggombong dan menurut gue Paranggombong tuh jalurnya seru terus end up-nya juga lo pemandangan yang nggak umum
ya orang bilang New Zealand baik bagus sih emang. ya tapi jauh lah dari New Zealand, jangan expect kayak gitu, cuman jalurnya tuh seru banget gitu. Nah gue pingin daripada gue banyak orang yang minta gue jarak jauh tuh gimana sih caranya. Menurut gue tetap adalah baik praktek gitu, karena sepeda orang beda-beda, fisik orang beda-beda, mental orang juga beda-beda gitu. Nah Paranggombong itu salah satu menurut gua ada rute yang hampir expert. Tanjakannya susah, jalannya rusak, udara pasti panas di sana, nggak pernah dingin karena waduk tuh makin panas itu gara-gara uapnya tuh naik semua gitu. Sekali hujan juga deras banget. Jadi itu jaraknya cukup lah, maksudnya buat teman-teman yang baru mau nyoba, ya udah cukup tuh. Dari Citos ke Paranggombong tuh sekitar 90 kilo. PP 180 kalau ke Citos. Logikanya sih gitu Mas ya. Tapi Benar sama aja juga. Nah, gue sebenarnya waktu yang terakhir itu gue bikin namanya open ride. Jadi sebenarnya itu rutenya tuh udah kita diskon. Kita diskon itu adalah pulang pergi jalur yang sama. Cuman malah banyak teman-teman yang akhirnya pulangnya nyewa mobil. Betul. Tapi gue nggak pernah melarang gitu. Maksudnya listen to your body aja gitu. Kalau lo ini fun lah, nggak ada yang dibutuhin. benar setuju gue. Kalau lo mau lanjut goes ya goes. Kalau justru kayak misalnya gue selalu tanya kan, lo aman nggak ini? Rada capek atau udah lo balik ini aja efek aja gitu. Ya. Menurut gue nggak ada masalah gitu. Tapi lo udah tahu udah jalan ke sana 80 km itu udah cukup banget menurut gue untuk mencoba dengan rute yang lumayan teknikal dan menantang. Jadi ya gue sih akan sering nih, gue agenda sama teman-teman ABGCC itu mau mungkin sebulan sekali atau 2 bulan sekali itu bikin open ride. Best. Rutenya itu nggak jauh seperti itu. Jadi sebenarnya yang open ride itu konsep gue adalah gue ingin memperkenalkan goes jarak jauh. Sebenarnya bukan bikin event jarak jauh, memperkenalkan goes jauh tuh kayak gini karena memasyarakatkan. Karena lo nggak akan tahu ketemu jalan rusak, ketemu tanjakan, apalagi orang-orang yang teman-teman yang gue sih lebih banyak di dalam kota, ya kan, gitu. Jadi gue memperkenalkan dan rute-rutenya tuh nggak jauh dari kayak Paranggombong, teknikal lah. Nah, gue nggak pernah menarik biaya karena gue juga kalau tarik biaya gue punya tanggung jawab gede. Gue nggak ngasih rules sepeda harus ini itu. Nggak harus outfit ini itu asal jangan katro. Terus lo mau nyampe sana balik efek monggo. Tapi gue berharap perjalanan dari start ke finish digoesin. Nah, karena kemarin tuh ya ada lah teman-teman yang lo baru start aja udah bawa mobil efek sendiri. Oh, ada juga. Ada. Berarti kan secara mentality kayak Mereka udah. ya lo nggak yakin finish. Benar kejadian baru setengah jalan aja udah ada yang Anak-anak konten tuh Mas. Ya. Anak konten. ya gitulah gitu. Temen akhirnya gue kasih tahu lo kalau begini terus lo nggak akan bisa gitu. Benar. Tapi itu mungkin menjawab ya dari waktu itu kita ngobrol di Clubhouse. Banyak banget teman-teman gue yang waktu itu kan Clubhouse kan siapa aja join kan ya. Banyak banget tuh akhirnya japri gue. Nom, lo kenal ya sama Mato? Gue tuh pengen sih ikut Audax gitu ya. Tapi gue tuh pengen tahu menu latihannya gitu-gitu. Gimana ya? Bisa nggak lo tanyain? Ya lo add aja Instagramnya, habis itu lo DM. Orangnya semenyenangkan itu. Jadi buat kalian kalau ini orangnya semenyenangkan itu. Kalau dia ada waktu, ada ini. Apalagi ada biaya. Biayanya bisa ke kita. Ada waktu dan Boleh kalau ada yang mau manajerin lo siapa gue. Biaya bisa ke kita, pakai Kredivo, bisa. ada waktunya, dia pasti bakalan senang banget buat ini. Ini orang jangki, sepedaan jauh, men. Gue happy to share sih. Iya. Ya kayak jangki-jangki lainnya lah, pertama dikasih dulu. Betul. Habis itu lo bayar. Yoi. Suka. Awalnya suka, coba-coba. Gokil. Nah, ya kalau ngomongin jarak jauh sih gitu. Yang penting lo sering aja goes. Lo kenal sepeda lo tahu ya itu sepeda lo prima. Mau sepeda apapun bisa gitu. Ya itu. Ujung-ujungnya gue tuh mempertahankan skena gitu. Jadi kalau di Bekasi itu dan Bekasi itu banyak tuh komunitas sepeda lipat,
sepeda 26 juga ada tuh apa? Banyak lah ya, anak di komplek mana-mana lah. juga gitu, di tiap daerah. Nah, lo bayangin lo kalau cuman goes itu aja, terus lo udah dandan sepeda lo di saat lo akhirnya jenuh lo ada apa, akhirnya sepeda lo jadi pajangan aja Betul, di rumah gitu. Dan ujung-ujungnya kalau dipajang masih mending, kalau ditaruh gudang dan berdebu sayang menurut gua gitu. Nyindir aku mas, aku kan sepedaan gocapan, nggak bisa kita Nggak ada masalah. Nih gue sama Bun Bun itu tuh ada namanya program Ntar lu gue yang kasih tahu. Oke. No Elevation Day. Lempeng doang tuh ya. Lempeng. Jadi pokoknya kalau elevationnya lebih dari berapa Bun gitu Bun? Nggak, kalau bisa jangan ada. Iya, kalau lebih dari Cari kalau nggak flat, turunan. Begitu tanjakan balik. Berarti hari itu polisi tidur jadi tanjakan. hitungannya iya. Hitungannya udah termasuk. Hitung. Gitu udah termasuk tuh tanjakan. Termasuk No elevation. Elevation Day. Sambil cari sarapan yang berat. yang nambah. Iya. Nah, nggak ada masalah sih. Gue selalu menekankan buat teman-teman gue yang bukan cuma gocapan dan lain-lain. Lo bikin menu latihan sendiri. Gue punya menu latihan. Menunya apa, Mas? Menunya tuh kayak sebenarnya latihan interval, cuman dipisah. Jadi lo berangkat, lo pakai gear paling kecil. Nggak sekecil itu sih. Lo ngicik misalnya gue dari sini ke kemana? Dari sini lo mau sarapan ke Brooklyn lah misalnya, yang paling deket lah ya. Atau kalau sponsor. Sponsor Filipin. Apa namanya? Lo goes pakai gigi enteng. Lo kayak orang bego. Ngicik terus tuh ya. aja. Ngicik terus. Jangan mikirin speed. Yang lo pikirin ya lo mungkin nggak pakai heart rate monitor. Kalau pakai heart rate monitor lo lihat tuh heart rate monitor. Karena ngicik itu penyebab heart rate itu naik tuh ngicik. Nama dipanas. Nah, pas lo udah kenyang, pulangnya lo style seberat-beratnya. Seberat mungkin, maksudnya gear yang paling rendah. Udah lo goesin aja tuh. Mau lurus, mau nanjak, lo paksain. Ya lo kalau nanjak nggak kuat, turunin dikit-dikit nggak apa-apa. Itu lo kalau sering lakuin itu, lo akan biasa ketemu tanjakan, ketemu lurus, itu tuh udah enak. Kaki. Sebenarnya ngebiasain kaki itu. Jadi pada saat lo, jadi gini, tanjakan itu kadang-kadang, kalau gue mindset gue tanjakan itu adalah, wah depan tanjakan. Mindset gue adalah, gue jalan pelan. Jadi ibaratnya gue, kalau gue ngicik di jalan lurus, gue bisa 15 km per jam. Dengan effort yang sama, gue cuma jalan 7 jam. 7 km per jam. Ya udah, itu mindset gue. Akan lebih lama, ujung-ujungnya sih kadang-kadang fresh kan. Cuman kalau effortnya sama, apa bedanya? Iya, betul. Cuman waktunya aja lebih lama. Benar. Lu balas di turunan. Ya itu, gue selalu Oke. bahas turunan. Kita udah bahas masalah teknikal. Kita udah bahas masalah psikis. Ini mumpung kita ngomongin bentang Jawa. 1.500. Ada faktor lain menurut gue. Finansial. Ya kan? Berapa kosnya? Pasti. Kayak gue ngomong dulu. Ultra cycling itu biaya gede. Gue kasih tahu buat temen-temen. Kadang-kadang orang nyebur aja tiba-tiba, wah punya uang nih. Wah, Kasihan kan, udah daftar. iya gitu. Ada kos lah ya. Ada kos. Jadi sebenarnya gua kalau berapa sih relatif ya. Ya, range-nya deh kita ngomongin. Gua kasih kategori dulu, uang buat apa aja. Sediain budget buat service before sama after event. Sepeda. Ya terutama Kebutuhan before after lah ya. Kalau after sih biasanya malah sebenarnya rusaknya lebih after, tapi kalau before itu lebih krusial. Kedua, biaya pendaftaran. Ya. Itu lo harus hitung. Jadi service before after, pendaftaran sama pas hari H. Nah, hari H itu lo Akomodasi perjalanan. Ya lo hitung tuh uang makan, uang Indomaret. Indomaret tuh yang paling nggak berasa. Bener. Indomaret coba Minimarket, sorry. Tolong disupport. Minimarket tuh paling nggak berasa, lo keluar 20, 30, 20, Tapi sering. 30. Lo masuk 10 udah 300.000. Bener, agree. Iya kan? Iya. Mau makan malam gitu. Iya. Nah itu masih event dalam kota. Kalau event luar kota lo harus hitung hotel, Penginapan ya. penginapan sama ongkos pulang pergi dari kota itu. Mau pesawat, kereta atau jarak. Itu harus lo planningin. Soalnya banyak teman-teman yang akhirnya ikut sekali terus karena tidak memperhitungkan, ya ibaratnya Kaget lo tuh. punya duit tapi lo malah prioritasin, malah makan-makan sebelum event lo malah makan-makan. Kalau gue sih sebelum event gini kayak Bentang Jawa sih gue jadi miskin lah gitu. Ya makan gue irit, maksudnya seirit mungkin gue. Subsidi ya nih buat. Nah itu gue kalau, let's say Bentang Jawa ya kemarin. Bentang Jawa sih menurut gue mahal gitu dan banyak orang yang mungkin kalau orang yang belum biasa ikut ultra cycling gitu yang nggak merasakan happy-nya di mana,
Itu mahal. Itu harganya 2,5 juta pendaftaran. Pendaftaran aja. Pendaftaran only nih ya. Pendaftaran only 2,5 juta. 2,5 juta lo dapat apa? Lo cuma dapat topi. Topi. Cycling cap ini. Anjir, kirain menginap 2 hari 2 malam di Mulia. Tapi Supreme ya tapi. Tapi Supreme. Ini topi, terus kalau finish pun lo hanya dapat bordiran. Gue boleh lihat nggak, Mat? Boleh. Ini bordiran belakangnya itu si apa namanya BRM cardnya mereka. Which is ini adalah sebenarnya hal yang paling penting Paling penting, dibandingin. benar. Dibandingin medali. Medalinya. Karena ini yang tadi Muhammad bilang, ini akhirnya membuat lo eligible Untuk goes kemana Benar. aja. Untuk goes yang kayak gini-gini dimanapun. Makanya Tim internasional. Iya, makanya internasional. waktu itu kita ngobrol sama Mamat sebelumnya adalah unfortunately orang Indonesia masih agak quote and quote salah kaprah. Yang dikejar adalah medali. Medali. Salah, yang dikejar iki. Iya, Gitu. itulah nanti yang bisa bawa lo ke Kemana-mana. All access nih Iya kan? kemana-mana. Yoi. Nah, Mat lo, in the next future si balap-balap di luar negeri ada yang lo mau ikutin nggak? Ada. Gue nggak muluk-muluk SRMR. Gue sih nggak happy sih kayaknya sih. Mungkin kayak Trans Europe atau Transkontinental gitu gue mau ikut sih. Silk Jauh Road. banget, Silk Road. Silk Road enggak sih. Di Sixtan, Enggak sih. gokil. Gue enggak sih. ntar. Gua enggak sih. Ini sekarang. Sekarang, setahun depan dong. Ini Tapi tahun ini depan udah Kita daftar. coba nanti. Tapi ini kejadian sih. 1000 gue juga ngomongnya gitu. Nah, makanya. Bentang Jawa enggak. Ini tuh olahraga teman-teman gue yang paling banyak kualat ya kan. Iya. Nggak mau pakai baju ketat, pakai ketat. Makanya. Nggak mau pakai road bike, ya kan. Nggak mau Pokoknya- jalan 1000, nah kejadian 1000. Makanya, ini kan dia ngomong nggak mau Silk Road. Dia janji kalau dia ikut Silk Road, obrolan pertama lu nge-review Silk Road itu harus di kita. Harus di kita. Iya. Sampai sama minta maaf. Mungkin 5 Udah tahun janji nggak lagi ikut. sih. Ya kalau kejadian pun mungkin Hilaf, mungkin paling belakang sih. Karena itu paling susah, Jack. Tapi gokil. Tapi Itu gila sih. Ya, maksud gue pada momen itu lu udah nggak, menurut gue aja as your friend gitu, gue udah nggak yang lu yang penting menang. Begitu lu ikut, lu finish, itu lu ikut aja, kita udah proud sih. Gue every minute di Insta story lo. Mat, habisin mat. Jangan kasih ampun. Sama kemarin sih Benang Jawa sih gue agak surprise itu gara-gara ada aplikasi itu gue bilang. Itu. Race Map. Itu sebenarnya harusnya lokal punya sih menurut gue. Betul. Itu dimonetize juga oke banget. Jadi Ya, buat para pencipta, itu Race map ya. Jadi Iya. cuman perkara gue sih yang mes tuh grup WA keluarga. Biasa hoax politik, sekarang Bahas itu, bahas posisi lu di mana. iya, tapi isinya ceramah semua. Jangan lupa sholat. Itu semua, tapi nggak apa-apa. Maksud gue kayak, wah gila nih keluarga gue aja sampai mantau, Mat sampai mana. Jadi semua, jadi Bentang Jawa itu kalau gue tanya teman-teman yang ikut, secara rute oke menantang. Emang rutenya sih ngehe sih menurut gue. Enaknya untung Bentang Jawa itu cut off time itu longgar, panjang gitu. Tadi bicara gue berhenti berapa lama, tiap hari itu gue jalan cuma 200 sampai 300, mentok 300 tuh. Itu gue jam 11, paling lama tuh jam 11 udah sampai hotel, gue tidur jam 5, jam setengah 6 udah jalan. Jadi kayak touring gue rasanya. Nggak ngehe Audax gitu. Audax sih lo nggak ada waktu untuk tidur. Tidurnya kan waktu itu di hotel Indomarch. Iya. Dek. Bisa dibuka. Udah. Lu lapar lu. Ini dia nih. Lama. Lah. Bang. Udah habis juga lu. Kan udah kita makan. Ini pizza paling enak di ibu kota. Ini BD gue nih. Iya kan? Ini dealer terpercaya kita. Dealer. Iya kan? Tapi gue selalu pesan pizza dealer buat activity gue kalau lagi ngobrol-ngobrol, lagi poker night, iya poker night lo ya. lagi hangout. By the way gue punya acara poker night loh. Gue selalu pesan ini enak banget, banyak banget variannya. Sekarang mereka ada di mana sih, Dek? Sekarang mereka ada di Nipah. Plus Pas, Plus sama Pas. ada di Peak. Oh. Peak gitu. So buat teman-teman yang nonton, gue yakin semua udah tahu lah ya pizza Iya. dealer ya. Udah lo go to Instagram mereka, order, pesan sekarang sambil nonton acara kita sambil makan ini. Best. Thank you. Thank you, Pizza pizza dealer. Dealer. Nih, Mas.
penutupan nih Mas, terakhir nih Mas. Siap. Kita biasanya di sini melakukan judulnya bike class. Lu bisa nilai, bisa nge-rate, bisa ngedek. Jadi gua doang. Lu ngeludahin juga boleh. Gua tahu nih sepeda siapa. Nah, yang ngeprint siapa nih? Ini aduh, Lores gini. Kartu merah nih. Ini warnanya lari gini. Asli lari Ini gini sepeda nih. Turun moto, 3 stop tapi nih. ininya Vivid ya Iya. kan. Gini nih. Wah, ini kalau di Ini Mat, ini yang ikut sama lo nih Mat. Nah, gue tahu nih. Ini gue tahu. Ini sepedanya Diki. tapi menurut lo gimana nih, Mat? Si Crush ini. Si Crush ini sih keren banget. Jadi sebelum gua beli ini, apa namanya Santa Cruz, gua tuh mau jual LCD gua mau beli Bombora. Bombora. Itu di 2000 waktu itu tuh yang punya barang tuh si NJS Yorin. Gua tuh udah nitip. Bener. Gue udah nitip. Itu barang itu titipan gua. Cuman gua bilang, Rin, lagi pandemi nih, gue lagi amsyong nih, gue bilang kan. Gue jual si All City dulu, baru gue mau bayarin ini. Oh, itu 24. Terus Cyclope punya, biasalah Cyclope harganya lebih tinggi kan, karena bukan masih nyari cuan. Kalau si Yorin NJS tuh emang gue nitip. Wira. Cuman apa namanya, karena dia shippingnya lama, gue jadi mundur tuh. Udah, terus gue bilang, gue liatin, wah oke nih. Nah, All City gue nggak laku-laku. Ternyata ada tawaran ini lebih murah dari Bombora. Ya udah gue ambil ini. Tapi akhirnya dia pun si Yorin juga bilang, Mat ini udah banyak yang mau, lo jadi ambil atau enggak? Enggak pun nggak masalah gitu. Bahkan kalau enggak pun gue bisa ngambil cuan. Ya udah akhirnya gue lepas. Ini tapi kenapa lo pesan? Mana? Nih. Ini kan bukan Bombora kan? Ada pesan Bombora. Oh, dia pesannya Bombora. Bombora. Ini cuman ini kalau menurut gue ini cuman Diki nih yang pakai nih. Ini apa sih? Si keras apa sih? Efficient Light. Efficient Light. Oh ya, Efficient Light. Iya, Ya. gue jarang lihat orang yang pakai Nah, Efficient Light. Gue Gimana, Mat? Nah, gue tuh ketemu sepeda ini si Diki ini pakai di Audax 200. Betul. Dan gue bilang, gue tuh masih belum kenal banget Diki. Gue taunya Mandorando doang. Gue nggak tahu the man behind Mandorando tuh siapa gitu. Gue bilang, anjing nih keren banget gitu kan. Menurut gue dengan setup ya kayak gini sih, ini udah proper banget. Satu dia udah pakai crank White Industries, which is enak banget dan rigid banget. Gue nggak tahu deh HP-nya pakai apa. Kalau dia pakai bawaannya White Industries yang Nokia yang Titan, BB yang Titan sih oke banget. Terus pakai GRX 1x11 sih udah proper banget buat jalan jauh juga. Menurut gua nggak ada masalah, cuman ini pakai sprocketnya tuh sprocket XT 1142. Ya. Problemnya itu cuman di gear terakhir. Gear dua terakhir tuh paling atas 42, paling bawah 37. Jadi drop Loncat banget. banget, Nah, itu banyak kejadian tuh keram atau apa. Iya. Nah, jadi karena jam gitu ya. harus jauh D42 ke D46 ke 37 Iya, gitu. itu jauh banget sih. Jauh banget. Jadi kalau ketemu tanjakan itu berat banget. Kalau di 37 ya ke 46 nya terlalu licin. Tapi oke. Gue sih ini suka banget proper HP-nya pakai WI ya. WI. HP WI full WI. Remsnya WI. Grup set GRX sih gue cuman concern sih di bannya aja sih paling ini bannya pakai ini warnanya sih nih Ultra Ultra Ini Dinamico. Ultra Dinamico nih Tapi sebenarnya. licin tuh men ya. Ya licin Iya, jadi karena belang. Tapi emang harusnya kan supposed to be belang. Tapi yang depan itu yang Kava atau yang Rossi yang Rose. yang pacul Rose. licin banget. ya Rose tuh licin gue Iya. pernah nyoba licin di biaya juga tapi ini overall gue karena udah lihat dia pakai ini gue suka banget setupnya warnanya juga suka cuman gue nggak suka di Orangnya. gue nggak suka di spacer sama di stemnya warnanya kok nggak nyambung sih. Iya. Gue di pink ini hilang sendiri. Gue nggak tahu deh ini apa sih ini ya apa? Iya, apa chain itu apa namanya? Chain protector ya. Iya, kayaknya. jam protector. Ya ini kalau mau nyela sih di sini aja sih. Kalau kita biasanya sepedanya kita nggak celah, orangnya kita celah-celah. Paul ini Paul handsome juga ya. Iya. Ini sih megang banget sih. Mau tukeran sama Santa Cruz gue juga gue mau. Nggak, karena apa? Gue suka sepeda ini karena eyeletnya banyak. Ya, 1, 2, 3. Sedangkan Santa Cruz nggak ada, jadi agak kerepotan. Oke sih, kalau gue kasih rate sih 9 dari 10 lah ya. Dik, 9 dari 10 Dik. Akhirnya ada yang dibanggain deh. Akhirnya. Enggak, karena bukannya gue orang harus goes jauh ya, tapi lo udah bawa Paranggombong terus Audax 200 dan lo pakai sih pasti enak banget. Pasti enak banget nih sepeda.
Dan stylenya si Crush sih enak sih. Iya. Flexing gitu ya. Flexing dia pakai Reynolds seri 7 atau seri 8 gua nggak tahu, kayak seri 7. Seri Baru sekali nih narasumber yang ngedetailin sepeda nih. Iya kan? karena gue saking BM-nya itu website ya Crush tuh awal-awal gue lihat tuh ya zaman-zaman si Ultra Romance pakai nih. Gokil nih, udah gue liatin satu-satu gitu. Tapi emang mereka menangnya flexingnya itu sih. Flexing ya? Bisa flexing banget gitu frame-nya. Jadi kalau dia kan kayak tubingnya pakai Reynolds tuh paling rendah seri 3 yang biasa orang umum pakai seri 5 tuh. Seri 7, seri 8 tuh makin enteng dan makin flexing gitu. Nah kalau kayak Ricci ini dia frame-nya tuh kayak Ricci, enteng. Gitu. Jadi oke, gue suka. Terus pakai Cambium yang Cooper ya. Iya, Cooper ya. Cambium Cooper sih oke sih. Barnya kalau nggak salah Cuman- NV kalau nggak salah. Barnya NV mentok. Mentok udah. Mentok. Oke, 9 dari 10 sih. Oke. Kemudian ada 10, oke sih. Tepuk tangan. Keren sih. Tapi gua satu. Kalau lo ini apa yang mau lo rubah? Apa yang lo mau tambahin? Tadi kan Gua udah rubah Santa bilang Cruz. tuh. Gua ubah apa ya? Spacer, anjing spacer. Ini wheelsetnya WI juga ya kan? Iya. Udah WI juga. Rimnya sih udah rim WI, tapi warna putih ya. Apa ini warna Spoknya. silver ya. No issue lah, gue cuma ganti spacer doang. Wah, Diki Dik, ingat ganti spacer. spacer. Sama gua nggak tahu geometrinya enak gak nih ya. Udah Supposed to be sih enak ya. harusnya enak ya. Sloppy dengan 4 carbon gitu. Ini apa? Drawbarnya kayak Venture Max ya ini? Atau Droppernya NV. NV. Drawbar NV ada juga yang flaring. Ini flaring kan ya? Flaring. Iya, flaring. Oke sih. Bungkus ya. Ya sekali. Bungkus. Ya karena kalau apa namanya kaliper juga nggak bisa diganti karena udah hidrolik juga Oke. kan si Yo, GRX. siap. Jadi untuk ini saya kasih gambarnya Mas. Bisa digedein nggak? Bisa digedein nggak? Mantap. Mat, Mat, thank you. Nih thank you. udah Siap. hampir 2 jam nih kita ngobrol. Oh, sama lebih Mat, ya mungkin. kan? Gokil sih. Gue thank you banget. Nih Dapat gue banyak banget gue Yap, yap, yap. doain in the next future lo Amin. udah disupport sama Amin. brand-brand Indonesia. Amin. Brand luar biar lo gak cuma jadi Bekasi Pride, biar bisa jadi Indonesian Pride. Amin. Oke, Sama-sama dong sama Fun Between the Legs juga. Amin, Gue amin banget. Nggak harus jauh-jauh, yang penting seneng-seneng aja kita. Betul. Bikin lah kita camping-camping. Ya, nah, ya benar ya, itu. ditunggu ya, schedule Ditunggu ya. campingnya lo. Mudah-mudahan Jadi konten juga. Ah. Ya kan? Jadi konten juga kan camping. Yo, Mat, bener, Mat. Tas dulu. Mat, thank you, Mat. Thank you, thank you Sehat, banget. Mat. sehat-sehat. Semoga cita-citanya tercapai semua. Amin. Riding di Nah, thank you juga buat Pizza Dealer. Dealer. the best Best. pizza in town. Dealer Follow gua- Instagram mereka. dealer kalau gua pengen nih. tahu, ya kan? @pizza dealer. Yoi. Ada di Plus Panas. Lupa. Bang, bang,